Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di podcast Ramadan. Gimana nih kabarnya teman-teman? Sekarang nih di episode berapa ya? 4 ya, 4. Sedikit kembali bernostalgia di Manhiji Bandung. Nah, sekarang saya sudah mengundang nih bintang tamu nih, agak sedikit humor nih nanti ya. Langsung aja kita sambut Akang yang satu ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aibnu gimana, sehat Aibnu? Alhamdulillahirabbil alamin. Ya Allah. Oke. Akang gimana nih kabarnya, Kang? Alhamdulillah saya alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, kesibukan Akang nih apa aja nih? Kesibukan saya saat ini adalah bisnis mungkin ya. Iya. Bisnis juga saya mungkin nge-YouTube sambil nge-YouTube itu apalah itu ya. Iya. Penting saya bisa menghasilkan lah gitu. Apa namanya? Perkenalan dulu mungkin? Iya, perkenalan. Iya, perkenalan. Ya mungkin teman-teman semua. Alumni teman-teman semua Dinasti Normania mungkinnya keterkan. Sorry. Ya saya mungkin yang sudah tahu saya Norman Juniawan di sini. Alhamdulillah saya mendapatkan undangan untuk datang ke podcast Man Satu Bandung ini bersama rekan-rekan OSIS semua. Terima kasih kepada Akang Rifki yang sudah merekomendasikan saya sehingga saya bisa diundang ke acara podcast ini tentunya. Apalagi ya, saya angkatan 2017 dari Man Satu Bandung ini. Ya mungkin awal mula perubahan nama dari Man Ciparai ke Man Satu Bandung gitu kan dulunya itu ya. Karir saya setelah saya lulus itu saya pernah kuliah cuman sampai semester 3 ya di Uniba Universitas Bali Bandung sampai semester 3 saja karena masalah biaya mungkin ya. Saya putuskan untuk menghentikan kuliah dan lanjut kerja seperti itu. Saya pernah kerja di sablon home industry seperti itu, lanjut lagi saya pernah menjadi customer service di salah satu online shop seperti itu. Kemudian saya lanjut ke sana kemari mencari kerja dan akhirnya saya putuskan untuk membuka usaha sendiri ya. Saya kebetulan kan di rumah saya itu di daerah Tugu Balendah, mungkin teman-teman semua yang rumahnya di sekitaran itu daerah Tugu Balendah itu kan ada di sekitaran SD. Di situ saya mulai buka usaha fotokopian lah ya, karena memang banyak anak-anak yang bikin makalah nyusun ini gimana gitulah ya. Ya saya di sana usaha kecil-kecilan lah. Di samping juga saya nge-YouTube mungkin lah. Saya coba untuk bisa monet lah. Nggak peduli seberapa berfaedah dan tidak berfaedahnya konten kamu, yang penting upload aja terus gitu kan ya. Oke, seperti itu. Intinya bisa membawa perubahan ke depannya lah gitu. Oke, lanjut. Ini Kang kan Akang juga nih nge-YouTube. Boleh tahu dong ini ke teman-teman YouTube Akang tuh apa namanya sama channelnya nih? Channel saya sih sesuai nama saya Mr. NJ, cuman pakai J-nya pakai 7, Mr. MJ ya. Saya bergerak di bidang game mungkin kayak Miao Aug, Cahwiguna dan gamer-gamer lainnya juga saya. Saya bermain di game Java mungkin ya, game-game yang terlupakan, terabaikan. Oke, yang belum subscribe silakan subscribe, like, share, and comment untuk perkembangan channel ini ke depannya. Oke. M1B dan channel Man Satu Bandung dan channel saya tentunya ya, subscribe. Oke, lanjut. Kan kita tuh masih di bulan Ramadan ya, ya Ramadan. Akang tuh gimana nih perasaan Akang bulan Ramadan tuh pandemi gitu? Ya saya sekali ya, memang sayang sekali kita udah ada 3 tahunan mungkin ya corona ini ya. Aibnu udah berapa lama nggak masuk sekolah mungkin aktivitas? Setahunnya 2 tahun ya. Emang sih saya juga waktu tahun kemarin itu nggak sempet kalau sekarang sih udah bisa taraweh berjamaah di masjid. Kalau dulu sih sempet ya hampir-hampir nggak bisa sih dulu mah. Emang sih udah berjalan 2 tahun ya kita corona ini ya, wabah ini ya. Semoga kita selalu disehatkan lah gitu ya. Intinya hikmah di balik Ramadan ini, kita senantiasa mendekatkan diri lagi kepada Allah Subhanahu wa taala, yang memperbanyak tafakur di masjid, mungkin istighfar, kita berbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala seperti itu. Apalagi ya hikmahnya banyak lah, mungkin masing-masing dari kita memiliki opini masing-masing mengenai hikmah di balik pandemi ini ya, Ramadan ini. Oke guys, lanjut. Nih Kang, ada yang nggak kejadian yang kaget mana? Aduh, gitu karena di bulan Ramadan tuh pandemi gitu. Kaget banget tuh. Kalau kaget sih nggak ada ya.
Kalau kaget itu paling seputar bencana alam seperti itu kan ya. Ya pokoknya doanya kita dijauhkan lah dari mara bahaya bencana itu, dari bala bencana itulah. Intinya kita tetap senantiasa hidup sehat, beribadah, tekun itu aja lah begini. Guys. Kang, gimana sih, ada nggak nih Kang yang paling kangenin nih di madrasah ini nih? Paling kangen jujur saya semuanya dari segi bangunan, kenangan-kenangan indah bersama para teman-teman ya, para alumni, khusus kepada apa namanya, kepada pokoknya rekan-rekan saya semualah, sahabat-sahabat saya, rekan-rekan seperjuangan saya lainnya, mungkin tokoh panutan saya Adidut Anjasmara, mungkin beliau yang memang dulu kakak kelas saya kayaknya, beda tiga tingkat, saya kelas 10 beliau kelas 12 seperti itulah. Bersama Husni Albarok, mungkin dia juga sahabat saya, dulu dia menjabat sebagai ketua OSIS pada masa jabatan kala itu. Saya menjadi anggotanya kala itu. OSIS yang memang berjalan dengan sangat-sangat luar biasa lah, sangat hangat, sangat akrab sekali menjalin silaturahim. OSIS nih Kang, Akang di bagian apa nih, kan banyak tuh. Saya dulu, kalau waktu saya, zaman saya itu masih terdiri dari 4 bidang ya. Yang pertama, mungkin teman-teman yang masih tahu, saya sudah lupa. Pokoknya saya itu anggota, salah satu anggota bidang 2 keagamaan, kerohanian gitu ya. Mungkin teman-teman semua, untuk Ahmad Sidik, mungkin Bapak Rois di Abdul Salam, mungkin tahu lah ya, selaku ketua OSIS kala itu. 4 ya, memang dulu saya sebagai anggota saja lah, sekaligus juga penasehat Bapak Ketua sendiri. Saya kalau ada apa-apa curhat sama saya gitu. Sama Ibu Bunga Suci Ramadona, mungkin beliau masih kuliah atau memang sudah wisuda ya di Universitas Sangga Buana. Kepada Bunga Suci Ramadona mungkin terima kasih. Itu aja mungkin. Apalagi ya, kesan-kesan memang bisa dibilang ini rumah kedua saya kala itu ya. Memang dulu itu kadang saya kan gimana ya, sering nginep ke sini, sering bolak-balik mondar-mandir. Jadi gimana ya, memang Man Satu Bandung ini dijadikan sebagai rumah kedua saya bagi saya dulu itu. Karena saya bebas di sini, saya kalau lagi galau, lagi apa namanya, lagi dalam kesemrawutan, saya pergi ke sini, tenang di sini, enjoy gitulah. Itu aja sih. Ya gimana ya, nostalgia gini tuh selalu sedih banget iya gitu sih. Ya sih, memang kita kan selaku makhluk yang mendiami ruang dan waktu, memang kita memiliki kecenderungan untuk mengungkit masa lalu, untuk selalu mengungkit masa lalu seperti itu ya. Jadi yang namanya makhluk yang mendiami ruang dan waktu itu, kita memang senantiasa selalu, itu tidak bisa dibatalkan. Kadang kita dalam ke fokus masa depan, pasti kita sedikit-sedikit juga pasti mengungkit kenangan masa lalu yang indah kan, seperti itu ya. Juga memang kita bisa dibilang makhluk yang mendiami ruang dan waktu itu memang selalu memiliki titik jenuh kan, mudah bosan. Itu pasti itu kan. Tapi alangkah lebih baiknya kita konsisten, istiqomah itu kan. Makanya Allah Subhanahu wa taala menekankan kepada hambanya untuk istiqomah ya. Konsisten itu mahal, istiqomah itu langka mungkin, Masya Allah ya. Intinya gitulah dua itu. Untuk ini Pak ya Kang, karena bulan Ramadan pandemi, tips tetap produktif dari Akang gimana nih Kang? Kalau saya pribadi sih ya produktif. Intinya kita kalau khusus untuk umat muslim, kita bukannya ujub ya, bukannya sombong. Kita optimis lah, kita tidak akan kena dengan namanya corona itulah. Sebab apa? Kita kan menetapkan protokol sejak dari dulu kan, kita berwudu. Intinya kita kan berwudu itu setiap hari, tangan itu dibasuh, Masya Allah ya. Jadi kita tidak perlu khawatir dengan corona gitu kan. Apa corona itu kan, Masya Allah. Bukan berarti saya nantang atau ujub gimana gitu. Saya yang penting bertawakal kepada Allah. Saya yakin ya Allah, setiap segala jenis bentuk aktivitas saya awali dengan wudu saja. Wudu semuanya saya basuh, bismillah. Nama itu wudu mah udah cukup. Insya Allah pantang dari yang namanya COVID itu. Saya tuh kan pernah nyari tahu Akang tuh kayaknya ketua Rohis ya Kang? Bukan sih, dulu ketua Rohis Yoga Sunara, mungkin my best friend, my motivator, itu dulu saya sekelas sama beliau. Yoga Sunanar, yang belum subscribe Yoga, subscribe dulu Yoga ya di sini.
Yoga Sunandar, beliau dulu itu adalah ketua Rohis. Saya sama juga, saya penasehat beliau lah. Kalau ada apa-apa beliau kadang suka minta minta curhat kepada saya gitu. Gimana nih Man? Oke, saya gini, saya bantulah gitu. Jadi saya jadi apa ya? Jadi teman curhat para ketua kala itulah. Saya mah selalu ada lah di mana-mana. Yoga Sunandar, oke, gimana sehat? Subscribe. Nih Kang, nih aduh, hikmah-hikmah di bulan Ramadan saat pandemi gimana nih Kang? Hikmahnya ya seperti yang saya katakan tadi, hikmahnya kita itu kan kita diberlakukan apa PSBB itu kan. Seperti itu. Jadi kita mencegah daripada berkerumun itu kan. Berkerumun atau ya bagus sebenarnya ini berkerumun, kita kan kadang setan itu menggoda, masya Allah ya. Kita berkerumun itu jadi ngomongin orang apalah itu, sehingga seperti itu kan ya. Kalau negatifnya gitu kan, berkerumun itu kita jadi melakukan sesuatu yang anfaedah gitu kan. Tapi sebaliknya kalau kita sedikit agak LDR gitu kan, agak berjauhan gitu, kita lebih dekat kepada Allah kan, istighfar sih ya Allah gitu. Ini gitu aja sih. Ya Kang, di rumah nih udah mulai tarawehan di masjid atau masih di rumah aja gini? Tarawehan. Alhamdulillah saya juga apa ya? Bukan ini sih, jadi imam ketiga sih. Jadi di apa sama Pak DKM. Kebetulan saya di rumah juga kan aktif di masyarakat. Saya menjadi sekretaris DKM. Kemudian saya juga jadi salah satu imam di masjid di itu. Saya ada 3 imam lah. Jadi dijadwal seperti itu kan untuk taraweh itu. Sama sekretaris RT juga saya aktif di masyarakat itu kan. Kalau minta-minta cap RT, tanda tangan seperti itu. Di rumah saya seperti itulah keseharian, karena sekarang saya melayani masyarakat mungkin kan. Nanti zakat juga apalah itu dari tangan kanan Bapak DKM mungkin. Seperti itu kan cara beraktivitas sehari-hari. Iya mungkin itu Aibnu. Ini ya ngomongin apa dulu ya? Kalau Ramadan tuh yang paling dikangenin sebelum pandemi. Sebelum pandemi itu jujur setiap jam 2 pagi itu kan sahur gitu kan, masya Allah itu. Dulu saya masuk waktu masih maceh-macehnya itu sahur-sahuran itu, masya Allah itu ramai itu pemuda itu Karang Taruna itu kan. Tapi setelah corona ini ya memang udah agak sepi lah. Jadi satu-satunya media pembangun saat sahur itu masjid. Jadi sahur seperti itu kan ya. Jadi saya satu-satunya yang dibangunin oleh masjid aja itu, sahur, nggak ada yang sahur-sahuran itu. Jarang sih, kata ada mah ada, cuman jarang sih karena takut itu kan. Itu sih Ramadan. Sama apa lagi ya, ngabuburit mungkin kan. Yang ngabuburit juga kadang sih kalau lagi banyak uang mah jajan suka jajan gitu, ngabuburit itu kan, beli takjil seperti itu sih. Apalagi ya, banyak lah. Akang juga OSIS nih. Iya. Yang paling berkesan di OSIS nih apa aja nih? Yang paling berkesan ya, oke, seperti biasa saya kan mengenakan baju kebesaran ini. Ahmad Siddiq mungkin Bapak Ketua, ini saya bangga dengan ini. Saya jujur gimana ya, aduh sangat sayang banget sama madrasah tercinta ini. Seperti salah satu video saya yang mencapai 2000 views ya ini. Saya masya Allah, saya juga sampai heran itu kan. Apa mungkin teman-teman semua di sini kru ada yang tahu, mungkin teman-teman ada yang melihat cuplikan apa pemandangan madrasah tercinta pada masa lalu itu kan, gambaran mengenai madrasah kita tercinta ini pada masa lalu itu kan. Saya juga nggak nyangka sampai 2000 views itu kan. 2000 views itu pengennya sih subscriber yang 2000 itu. Gak apa-apa sih. Itu aja sih. Apa ya? Pokoknya nggak ada kata-kata yang dapat saya ungkapan untuk madrasah tercinta ini. Saya sangat pokoknya saya sangat bangga sekali dengan kemajuan ini. Terima kasih kepada Ibu Sopira Adawiyah. Dengan kedatangan beliau mungkin madrasah ini semakin perfect dan semakin luar biasa lagi seperti itu kan. Masya Allah, luar biasa, hebat. Lanjutlah. Aduh, ya gimana ya ini teh Kang, ya gitu ya. Ya jadi gimana ya, aduh. Iya. Ini aja ya. Kita ngobrol aja guys, oke. Pokoknya yang belum subscribe dulu guys. Ayo di subscribe dulu ya. Subscribe itu gratis ya. ya. Kata siapa itu, kata si Atta Halilintar ya. Iya benar-benar. Siap. Mungkin sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.